teman-teman, yang bisa saya katakan mengenai Yaris tipe E 2011 ini dengan harga 124, menurut saya ini masih sangat-sangat valuable for money gitu. Jadi apa yang kita dapat masih layak lah. Tapi jarang, apalagi dengan jumlah kilometer yang hanya 59.000. Service recordnya ada, manual book ada, kunci serep saya dikasih 2, berarti dapat 3 kunci, semuanya normal, alhamdulillah. Jadi benar-benar tidak ada PR. Hampir kayak mobil baru. Mengenai, saya ingin berbicara yang berikutnya adalah Matic-nya Yaris. Ini kalau kita bicara perbandingan, kalau saya bandingkan dengan Carnival, karena mobil yang paling saya senangi ya Carnival, dan itu yang saya miliki agak lama. Kalau kita bandingkan dengan Carnival, memang tidak sehalus Carnival, tetapi ini tidak bodoh. Snelleng ini, Matic ini tidak bodoh. Artinya begitu saya ingin ngajak dia start atau akselerasi begitu, dia bisa langsung merespon. Walaupun kalau benar-benar kick down, benar-benar harus saya injak dalam gas saya, kadang ngoper 2 kali. Jadi misal saya gas nih, dia sudah meraung, tapi ketika masih saya kick down, dia ngoper lagi. Jadi Snelleng ini saya pikir tidak bodoh, versi saya. Memang ada yang bodoh, Pak? Ada. Tidak bicara merek, tapi teman-teman mungkin sudah tahu ada Snelleng yang bodoh. Jadi alhamdulillah ini tidak bodoh, masih sangat layak lah untuk pengaruh oli mungkin. Untuk tidak. Itu memang sifat komputernya. Jadi karena ada mobil Matic itu yang basicnya adalah manual. Dia ada kopling, ada harus tekan kopling, ada gearbox manual begitu. Hanya saja fungsi manusia itu diganti oleh komputer dan sebuah mekanis begitu. Jadi kopling itu benar-benar ditekan oleh mesin. Jadi saat kita mau ngoper, jadi mesinnya itu benar-benar nginjak kopling. Jadi tapi yang mewakili kaki kiri kita komputer dan alat mekanis tersebut. Jadi tidak usah kita sebut merek, tapi ini penting. Yang penting ini tidak bodoh. Kemudian untuk fiturnya, saya sebenarnya berharap satu tambahan fitur di mobil ini, mengingat harganya yang sebanding dengan Yaris, lebih murah sedikit dari Honda, dari Jazz di tahun yang sama. Saya berharap ada tombol spion retract begitu. Jadi begitu dilipat, spion itu bisa nutup sendiri. Itu yang tidak ada di mobil ini. Dengan harga segitu saya berharap ada fitur itu. Sama soundnya mungkin ya? Sama audionya. Ya wajar sih, di tahun 2011 tidak ada colokan USB, saya cari tidak ada. Hanya ada tombol AUX di sini. Hari gini pakai AUX sudah sangat jarang, karena ngapain bawa kabel tambahan terus diputar di HP. Paling enak memang pakai USB. Tapi begitu saya cari colokan USB juga tidak ada. CD-nya pun hanya bisa membaca compact disc, jadi tidak bisa membaca DVD. Jadi hanya bisa compact disc ini. Sudah, selain itu saya sebagai pengguna Toyota memang saya akui akomodasi untuk penumpang untuk mobil-mobil Toyota memang bisa menjadi poin positif begitu. Misalnya di sini ada tempat menaruh botol minuman, ada dompet juga di trim pintu, kemudian di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada, di bawah setir ada, tempat botol juga di sini ada, tempat koin juga di sini ada. Jadi sangat lengkap. Kemudian ini sudah ada kacanya walaupun tanpa lampu, jadi masih bisa dibuka. Dan ada card holder di penumpang juga ada, sama plug tanpa kaca, dan ada card pocketnya tanpa lampu. Jadi itu. Kemudian di belakang juga masih ada dompet pocket di trim pintu. Tidak ada konsol tengah, jadi ini beda dengan Vios saya. Kalau biasanya sini ada konsol tengah, ini tidak ada.
Wiper belakang sudah sudah mandiri pakai wiper dan pakai washer. Depan juga ada. Untuk mesin sama plug dengan Vios 1500 cc. Untuk bensin saya pikir irit karena 200.000, kurang banyak, ini penuh, hampir penuh. Itu tadi yang saya soroti, Matic jelas tidak lola. Kemudian akomodasi untuk penumpang juga banyak. Terkait akomodasi di sini ada dua penyimpanan begitu ya. Ini sudah sangat-sangat memadai, tidak ada masalah. Untuk elektrik, mirror jelas elektrik harus. Pengunci pintu otomatis di sini ada, buka tutup ini otomatis mengunci, otomatis buka begitu. Kemudian ini tombol untuk mematikan jendela, power window di kursi penumpang. Jadi jadi ketika ini saya matikan, hanya jendela saya yang bisa dibuka. Begitu. Ketika ini saya aktifkan, ini bisa dibuka dari manapun. Kemudian electric mirror, tombolnya di sini lengkap, cukup lengkap. Hanya audionya teman-teman, audionya ini selama ini saya pakai radio saja, pakai radio dengan sinyal yang soundnya yang kurang bening ya. Yang jelas punya saya jauh lebih baik, head unit audio bank lebih baik punya saya, walaupun punya saya itu belum pakai antena loh. Tapi ini suaranya bisa lebih baik karena memang saya udah upgrade sound sih ya. Di belakang dua itu sound oval, mungkin ini belum. Tapi bawaannya udah bagus. Tapi bawaannya memang udah bagus sih. Sound pintunya itu udah bagus di dua kiri ini. Oh iya, wipernya ini wiper depan belum ada settingan intermittent. Jadi apa itu intermittent? Intermittent itu jeda waktu ketika kita satu kali ke bawah begitu. Ini tidak bisa disetting seberapa cepat atau seberapa lambat. Yang jelas seperti ini terus. Kalau yang ada intermittent itu kan kita mau buat lambat mau cepat bisa. Sudah bisa. Ini tidak ada settingan intermittentnya di sini. Jadi segini. Naik cepat bisa. Maksudnya ini bisa cepat begini. Hanya ini yang satu kali ke bawah begitu. Itu kalau ada intermittent kita bisa buat lebih lambat lagi, bisa lebih cepat lagi. Jadi settingannya lebih fleksibel untuk hujan gerimis begitu. Ini belum ada. Berikutnya kekurangan berikutnya adalah kekedapan kabin. Saya masih mendengar suara ban itu masuk, suara ban itu berisik masuk. Kemudian saya juga masih mendengar kalau orang ngobrol di luar mobil itu masih kedengar. Berkali-kali tadi malam itu kedengar, padahal ini jendela sudah saya tutup semua rapat. Saya bisa merasakan bahwa kekedapan kabin mobil ini jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan mobil saya yang statusnya ekstraksi Vios. Atau memang seperti itu atau enggak saya kurang tahu. Kita tapi nggak pernah itu loh dengar orang ya, ngomong dari luar. makanya di mobil kita nggak pernah dengar orang ngomong, sekalipun itu di Pangco ada samping dengan truk. Tadi malam kan kita berkali-kali merasakan hal itu toh. Jadi bisa kita simpulkan kalau menurut saya kekedapan kabinnya lebih baik punya saya begitu, lebih baik. Nah teman-teman, yang perlu saya sampaikan atau yang perlu saya garis bawahi adalah untuk mereview mobil bekas memang tidak semudah mereview mobil baru. Mobil bekas banyak sekali variabel-variabel yang menentukan. Misalnya pemilik sebelumnya sudah upgrade apa belum. Kalau mobil baru begitu keluar dari dealer bisa langsung kita bandingkan dengan produk A, produk B karena masih settingan pabrik begitu, masih apa adanya. Ketika mereview mobil second sangat sulit untuk membandingkan dengan produk lain karena kita bahkan produk serupa bisa saja rasanya beda karena itu tadi adanya modifikasi sentuhan dari pemilik sebelumnya. Tergantung perawatan juga. Nek ini dari rasa interiornya masih rapat semua, tidak ada geludak-geludak. Hanya memang suara dari luar itu masih ada yang masuk.